Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran melimpah atas Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini kita akan datang mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan pujian, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana ada. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima segala pengagungan kami. Sebab Engkau Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati, yang selalu limpah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran melimpah atas Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damainya, kasihnya selalu tercurah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, kita akan tinggikan namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
bersyukur, langit dan bumi memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Biar kita semua yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk segala sesuatu ada masanya. Bahkan apapun yang kami hadapi, ujian, cobaan yang kami alami Tuhan, ada di dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan dengan sungguh, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau, kami terus mau Tuhan berharap kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang memiliki kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami naikkan syukur bagi-Mu Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih setia-Mu hidup, kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Kami amini pujian ini, bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami harus menanti begitu lama atas setiap pergumulan kami, tapi kami percaya bahwa semua yang terjadi atas kehidupan kami anak-anak-Mu ada dalam kendali Tuhan atas seizin Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu, akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami akan percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik lagi,
mengerti kehendak-Mu, bahwa kehendak-Mu yang terbaik atas hidup kami. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersuka cita, tetap semangat, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini, minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Tanpa terasa kita sudah akan meninggalkan bulan Agustus. Nah, minggu depan kita akan kembali rencananya untuk bertatap muka. Jadi persiapkan diri saudara, stamina kesehatan saudara. Dan juga kita minggu depan akan ada perjamuan kudus. Jadi bukan saja stamina, bukan saja kesehatan, tetapi persiapan diri saudara, rohani saudara untuk kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Nah, pada hari ini mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang sebenarnya tidak asing lagi buat saudara dan saya di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Perikopnya adalah ajakan juru selamat. Puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Dan yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin firman Tuhan. Kita akan sama-sama memfokuskan pada ayat yang ke-28 dan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Bukankah kita sekarang ini, hari-hari ini, di semua daripada kita mengalami yang namanya beban yang berat. Kita capek sebenarnya dengan PPKM yang dikatakan setiap minggu diperpanjang. Setiap minggu diperpanjang dan masih banyak pembatasan di kiri dan kanan. Dan juga kita tidak bisa bebas, kita masih di dalam hal yang mungkin membuat kita bersama-sama terkadang terkurung. Harus bisa di rumah saja, kalau tidak ada keperluan tidak perlu untuk keluar. Semuanya itu membuat orang capek. Semua ini membuat orang menjadi letih. Mau kemana-mana jadi sungkan. Benar ya saudara? Karena kenapa? Kita begitu, kemarin kita merayakan kemerdekaan, tetapi mengenai arti kemerdekaan mungkin 1,5 tahun ini kita belum bisa merasakan yang namanya kemerdekaan yang sebenarnya. Nah, saya mengucap syukur walaupun kita secara badan jasmani kita belum bisa merdeka, belum bisa bebas kemana-mana, tetapi kita punya rohani yang dikatakan kita bisa bebas memuji Tuhan di rumah kita. Seperti sekarang ini saudara dan saya bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu. Bukankah itu kemerdekaan yang sejati saudara? Amin. Nah, kembali kepada ayat yang ke-28 ini. Dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." PPKM yang dikatakan tidak ada henti-hentinya ini. Dan kita patut mengucap syukur. PPKM levelnya sudah mulai diturunkan karena ada penurunan daripada angka kematian virus corona. Tetapi kita tetap waspada. Orang yang dikatakan belakangan ini mereka begitu berjuang. Saudara dan saya berjuang di dalam setiap harinya di dalam
bagaimana kita berusaha untuk menafkahi keluarga kita, berusaha untuk bisa mencari untuk keluarga kita. Terkadang kita capek, kita letih dan lesu. Untuk itulah kita butuh yang namanya istirahat di dalam Tuhan. Makanya tema firman Tuhan pada hari ini adalah rest in God. Istirahat di dalam Tuhan. Nah, ini bukan berarti saudara dipanggil Tuhan, bukan. Ini berbeda. Istirahat di dalam Tuhan itu berbeda dengan dikatakan tidur. Benar saudara? Kalau istilah Selawinya itu ngaso, benar ya? Ngaso sejen karo turu. Ngaso itu istirahat, itu berbeda sama tidur. Kalau tidur itu berarti saudara tidak beraktivitas apa-apa. Tetapi kalau istirahat, saudara berdiam sejenak. Saudara berusaha untuk bisa mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan niat, mengumpulkan stamina kembali. Dan akhirnya kita kembali untuk bisa beraktivitas. Benar nggak? Nah, seringkali kita itu menyamakan antara istirahat dan juga tidur. Seperti contohnya, kalau ini seperti contoh saudara, kalau bekerja di kantor dan bekerja di luar ruangan, bekerja di dalam ruangan dan bekerja di luar ruangan. Terkadang orang bertanya bahwa itu kan enak di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan itu baru beraktivitas. Padahal tingkat stresnya berbeda. Sama dengan dikatakan istirahat dan juga tidur. Terkadang menyamakan tetapi istilahnya berbeda. Kalau istirahat bukan berarti kita tidur. Bukan berarti kita itu tidak bermalas-malasan. Tidak. Tuhan Yesus atau Tuhan itu sendiri juga pun beristirahat ketika menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Bukannya Tuhan itu merasa capek, tidak. Tetapi dia mengkhususkan hari yang ke-7 supaya manusia bisa mengingat dan menguduskan hari yang ke-7 supaya bisa beristirahat sejenak. Demikian juga dengan kita di dalam segala kesibukan kita, di dalam segala dikatakan masalah-masalah yang bertubi-tubi, bahkan di dalam kesibukan kita, kita perlu untuk bisa beristirahat sejenak dan kembali memberikan kekuatan bagi diri kita sendiri, dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, dan apapun yang kita perbuat. Nah, kembali kita sama-sama pada ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kelegaan di sini dan juga ketenangan di sini memakai kata yang sama, di dalam struktur kata yang sama dan asal kata yang sama, yakni anapau, yakni beristirahat sejenak untuk bisa kembali mengumpulkan kekuatan bagi dirinya sendiri. Nah, terkadang kita butuh yang namanya istirahat. Karena di dalam kesibukan kita, terkadang seringkali kita lupa untuk mengingat Tuhan. Benar saudara? Nah, demikian kita beristirahat sejenak. Beda ceritanya kalau sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit tidur. Itu namanya malas saudara. Tapi istirahat di sini yakni berdiam sejenak dan saudara bisa memikirkan kembali langkah-langkah apa yang harus saudara lakukan. Nah, di sini memakai kata anapau, yakni berdiam diri sejenak dan kembali untuk mengumpulkan kekuatan. Ada beberapa hal yang saya ajak saudara dan saya untuk bisa bersama-sama untuk melihat pada hari ini, yakni pertama saudara, yakni ketika kita beristirahat, maka kita merasakan bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Ketika seseorang merasakan bahwa dia begitu ketakutan, begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia kembali untuk bisa khawatir, kembali untuk tidak merasakan damai sejahtera. Itu yang perlu dipertanyakan, apakah di dalam dirinya dia sudah mempunyai yang namanya ketenangan dalam jiwanya. Yang pertama yakni bagaimana saudara di dalam istirahat, mengapa kita butuh istirahat dan mengapa kita perlu untuk istirahat di dalam Tuhan. Yang pertama karena kita sudah mempunyai Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Ketika kita sudah punya Tuhan yang memberikan janji bahwa kita akan diselamatkan, dikarenakan bukan karena hasil karya dan hasil usaha kita, melainkan Tuhan yang memberikan keselamatan, maka kita akan merasakan damai sejahtera, merasakan bahwa kita tenang di hadapan Tuhan dan beristirahat di dalam Tuhan, yakni bagaimana kita bisa merasakan bahwa saya punya Tuhan
yang menjamin keselamatan jiwa saya. Dengan demikian kita bisa tenang dalam menghadapi hidup ini. Karena ada Tuhan yang menyertai. Beristirahat di dalam Tuhan, yakni kita bisa menenangkan jiwa kita bahwa ada Tuhan yang berjaga-jaga atas diri kita. Sama-sama kita akan buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anaknya. Nah, perhatikan saudara, barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Amin. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita akan ambil pada ayat yang ke-13 juga saudara. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu, perhatikan, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita semua memiliki hidup yang kekal. Kalau kita sudah merasakan bahwa kita memiliki Tuhan yang menjamin kehidupan kita, maka kita memiliki ketenangan. Amin saudara. Tidak lagi khawatir. Tetap berusaha, tetap saudara. Tetap untuk bekerja. Tetap untuk memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik. Dan akhirnya urusan daripada hasilnya serahkan kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang menjamin bahwa Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hasilnya buruk, jangan kecewa. Hasilnya belum bisa yang terbaik, jangan kecewa. Karena kita tahu bahwa di balik keburukan sesuatu, Tuhan menjanjikan yang namanya sukacita. Di balik bungkusnya mungkin terkadang sebuah musibah, sebuah kesusahan, ingatlah bahwa Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudara. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita terhadap Tuhan, karena Tuhan itu tahu, maha tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Walaupun sekarang belum terbaik, percayalah, pasti Dia akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Nah, yang kedua, istirahat di dalam Tuhan. Sama-sama kita akan buka ayat yang tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-29 kali ini saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Kembali tadi saya sudah bilang, bagaimana istirahat berbeda dengan tidur. Kalau tidur tidak berbuat apa-apa, tetapi dengan istirahat tetap ada yang kita kerjakan, saudara. Nah, istirahat di sini yakni istirahat di dalam Tuhan adalah memikul kuk yang kupasang. Ada sebuah pekerjaan, ada sesuatu yang dikerjakan, saudara. Nah, kalau kita bisa ambil di dalam dunia sekuler, ketika kita memiliki pekerjaan, marilah kita mengucap syukur, saudara. Karena ketika kita memiliki pekerjaan, tentu saudara pasti akan merasa tenang. Walaupun dalam kesibukan kita tenang karena kita ada penghasilan. Benar nggak saudara? Ada yang kita hasilkan. Ada yang sesuatu yang ketenangan ketika kita mempunyai sesuatu yang kita kerjakan. Karena kita bisa menghidupi keluarga kita. Bisa menghidupi anak kita. Bisa menghidupi keluarga besar kita. Dengan demikian kita merasa tenang. Ketika pasti berbeda dengan orang-orang yang mungkin hanya duduk diam, hanya tidur di rumah. Jadi ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, kita memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan seperti itu. Kita tenang karena kita bisa menghidupi keluarga kita. Dengan demikian kita senantiasa untuk bisa bersukacita. Tetap bersukacita saudara. Karena selama ini kalau kita dalam keadaan sibuk, bersukacitalah karena kita masih bisa untuk menghidupi keluarga kita. Kita masih punya pekerjaan yang kita bisa menghasilkan uang. Dan ketika uang tersebut kita pakai, ada sebuah sukacita. Bukan berarti kita diperhamba oleh uang. Bukan berarti. Uang itu netral saudara. Kita bisa memakainya untuk membahagiakan keluarga kita dan bisa untuk melayani Tuhan dan banyak macam lainnya. Jadi jangan kalau kita kaitkan dengan uang, jangan menempatkan uang itu di atas kepala kita, tetapi tempatkanlah di bawah. Mau dipakai di mana uang tersebut, dia bisa sesuai dengan kemauan kita. Asalkan kita bisa
tetap mencari. Dengan demikian kita bisa beristirahat dengan tenang. Nah, kalau kita di bagian rohani, saudara, berbeda. Bukan berbeda, hampir-hampir sama maksudnya. Ketika kita dikatakan melayani Tuhan, kita memikul salib, kita belajar untuk menyalibkan diri kita. Kita belajar untuk tidak mengakukan diri kita sendiri. Dengan demikian kita merasa tenang karena kita tidak memiutangi Tuhan. Kita tidak berhutang kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak ikhlas untuk berkorban untuk saudara dan saya, tidak. Tapi dengan demikian ketika kita belajar pikul salib, menyangkal diri kita tenang karena kita sudah di jalur yang benar. Kita tidak berbuat dosa. Jiwa kita aman, walaupun kita sudah diberikan keselamatan, kita mengerjakan keselamatan tersebut. Amin, saudara. Dengan demikian kita merasa bahwa kita tenang di hadapan Tuhan. Saya ini adalah manusia yang senantiasa mau sempurna sama seperti dengan Kristus. Dengan demikian kita belajar untuk bisa tenang di hadapan Tuhan karena kita sudah melakukan yang terbaik. Berbeda orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa, terkadang mereka belum bisa untuk tenang. Perhatikanlah saudara, kalau orang yang berdosa pasti hidupnya tidak akan tenang karena dia masih dihantui dengan perasaan bersalah, dihantui dengan perasaan yang tidak layak dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang baik, saudara, amin. Tetapi Tuhan yang baik itu pun adalah Tuhan yang adil. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat haruslah kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, menyangkal diri, belajar pikul salib itu akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Dengan demikian itulah namanya mengistirahatkan diri kita, jiwa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, saya sekilas balik lagi. Yang pertama adalah bagaimana kita beristirahat di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Dan yang kedua, bagaimana saudara perlu untuk beristirahat di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang senantiasa mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita, terutama di dalam pekerjaan kita, usaha kita. Dia turut bekerja dalam segala hal dan kita pun ketika kita berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik, ora et labora, berdoa dan bekerja, kita akan merasakan tenang karena kita bisa menghidupi keluarga kita, menghidupi orang-orang yang terkasih kita. Dan yang menyangkal diri dan juga memikul salib, kita akan merasakan tenang karena kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak dihantui oleh perasaan bersalah, tidak dihantui oleh perasaan yang tidak layak. Karena kita semakin hari semakin mau untuk berubah, mau untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan pada hari ini, beristirahatlah saudara di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang menjaga atas jiwa kita, yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Kita punya Tuhan yang bekerja di dalam segala hal, terutama dalam usaha pekerjaan saudara. Jangan khawatir saudara, di dalam jiwa kita terus mencari kesempurnaan. Terus kita untuk bisa menyangkal diri, memikul salib kita. Karena dengan demikian kita semakin hari semakin tenang karena kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami beristirahat di dalam Engkau, kami memperoleh ketenangan. Ketenangan dalam jiwa kami karena kami punya Tuhan yang mengampuni kami, yang berjaga-jaga atas jiwa kami, yang memberikan kami keselamatan ya Tuhan. Ajarkan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, studi kami. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kemampuan untuk tetap mengingat Engkau dalam kesibukan kami. Karena kami punya Engkau yang senantiasa bekerja dalam segala hal untuk kebaikan diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan diri kami untuk tetap juga Tuhan menyangkal diri kami, tetap memikul salib kami. Karena kami mau sempurna sama seperti dengan Engkau Tuhan. Kami mau selama kami bisa hidup, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati jemaat-Mu, bagi hamba-Mu sendiri juga Tuhan. Dan kami bisa melakukan segala apa yang ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GPPS Immanuel Slawi yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama.
Yang pertama, ibadah raya di gereja secara offline, onsite atau tatap muka akan dimulai pada tanggal 5 September 2021 dengan jumlah jemaat dibatasi 75 orang dalam setiap ibadah. Yang kedua, tetap disiplin ekstra ketat mematuhi protokol kesehatan atau tetap menggunakan masker dengan benar selama ibadah di gereja, menjaga jarak satu dengan yang lain, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan jangan bersalaman atau kontak fisik satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memakai masker kain atau sejenisnya atau masker medis atau non-medis harus didobel. Yang keempat, pada saat perjamuan kudus, sewaktu membacakan pengakuan iman, masker tidak boleh dibuka, tetap dipakai. Masker dibuka pada saat akan makan roti dan minum anggur. Setelah itu, masker dipakai kembali. Yang kelima, jemaat yang pernah terpapar COVID dan kondisi belum sehat atau belum stabil, juga bagi jemaat yang kurang enak badan dan lansia, mohon untuk tidak datang di gereja. Gereja akan memfasilitasi ibadah live streaming di Ibadah Raya 2. Yang keenam, petugas penerima tamu tidak membagikan warta jemaat dan tidak bersalaman, pakai masker dan face shield, tetap cek suhu. Demikian pengumuman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan bagi kita Bapak Ibu Jemaat GPPS Immanuel Slawi. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita satu kembali dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami masih bisa Tuhan bersekutu, beribadah walaupun secara online. Tetapi kami yakin penyertaan-Mu dalam setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau menyertai kami Tuhan. Ya, bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan susah, Engkau sendiri yang menghiburkan. Yang sedang dalam keadaan Tuhan yang sakit, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan setiap daripada kami Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang begitu berat bagimu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sama. Janji-janjimu, mujizat-Mu Tuhan, dari dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi setiap daripada kami Tuhan yang sedang dalam keadaan masalah. Kau sendiri Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kami, memberikan kami jalan keluar Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mencukupi kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Turunkanlah berkat-berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-janji-Mu dan penyertaan-Mu bagi jemaat-Mu. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita akan angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kasih setia daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah tatap muka minggu depan. Haleluya.